Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Jumpa lagi dengan saya Bonjo Setiawan di channel Kelas Dunia. Saya ada di Garapan kali ini. Dan sebelum saya ke inti dari video ini, saya mau bikin commentary tentang beberapa hal yang saya kumpulkan di internet yang bagi saya menarik ya. Tapi sebelum itu kita jalan-jalan dulu ke proyek kecil-kecilan ini ya. Sambil jalan, sambil kita nikmati apa saja yang terjadi di proyek ini ya. Jadi sekarang ini lagi menembok dinding bagian luar ya, untuk estetik saja, untuk estetika saja. Dan di sana ini Pak Rewangnya yaitu Mas Rudi ya. Jadi Mas Rudi ini juga akan saya wawancarai khusus ya, karena Mas Rudi ini ternyata kalau kerja itu prigel, aku sampai heran, kawat gak karuan masalah. Karena kasir bilang ronde, Rud. Jadi ini panutan juga luar biasa ya Mas Rudi ini. Meskipun beliaunya ini rewang yang handal, tapi yang jadi panutan Mas Rudi ini sudah alhamdulillah sudah bisa membangun rumah ya. Jos gandos kotos-kotos itu aku tak cerita nang konco-konco iki mosok ya, nanti akan saya wawancarai khusus bagaimana hal itu bisa terjadi. Ya, kemudian coba kita lihat di belakang ya, di belakang ini sedang membangun ngelepo tembok ya. Ngelepo tembok. Jadi wis kita lihat aja bagaimana proses melepot tembok ya, proses melepot tembok isu ngono iku rek. Iya kan? Tapi yo coba ya. Nah. Ini Cak Surin, kemudian Pak Jan dan Cak Piai, wangele jenemu Piai gawe ini lho. Jadi sedang bikin yang belakang ini supaya tampil lebih estetis ya. So kalau ada garapan-garapan rumah jangan lupa untuk panggil 3 orang di atas itu. Jadi garapannya mantap Pak Bro ya. Baiklah, kita langsung ke sesi utama dari video ini. Saya bikin beberapa commentary. Baiklah kawan-kawan sekalian, jumpa lagi dengan saya. Ini masuk ke acara utamanya ya, acara utamanya dari konten pada sore hari ini. Jadi yang saya senang itu dengan ibaratnya itu dengan sesuatu yang handy, modal ada GoPro di sana, kemudian handy recorder di sini. Ya, kemudian HP begini saya screen recording ya, sudah bisa bikin konten outdoor ya. Kali ini sudah ada di Garapan. Sekilas Anda sudah melihat tadi bagaimana Pak Tukang bekerja. Dan pada kesempatan kali ini saya bilang tadi saya akan coba bikin konten mengkomentari beberapa hal yang mungkin saya temukan menarik di internet ya. Yang pertama adalah ini nih. Doni Salmanan yang juga disebut-sebut sebagai Crazy Rich Bandung kini memang tengah ditahan oleh pihak kepolisian sebagai tersangka kasus dugaan penipuan, penyebaran berita bohong hingga tindak pencucian uang. Tindak pencucian uang. Gaya minta maaf Doni Salmanan jadi sorotan. Ternyata ini artinya ini adalah mengomentari tentang ini ya. Jadi videonya ini bagaimana gerak tubuhnya dari Mas DS tadi itu. Saya sebenarnya sudah sempat bikin video tentang tentang bagaimana saya juga takjub dengan anak-anak muda saat ini yang menurut kabar itu sukses trading falas ya. Dan komoditas, tapi mainly itu falas, zahab atau emas, perak dan komoditas lah. Jadi saya juga tahu tentang dunia ibaratnya itu derivatif itu sejak tahun 2010, dan kemunculan mereka ini pada awalnya itu bikin saya takjub ya. Kelas dunia ini pakai strategi apa ya? Orang bisa jadi sedahsyat itu. Nah, itu sebenarnya saya bahas juga ketika saya membuat video tentang fenomena NFT ya. Itu sudah tahun lalu sekitar bulan Desember itu saya juga sudah bikin video tentang NFT.
Anda mungkin bisa lihat linknya di deskripsi ya, video itu. Dan saya sempat ungkapkan tentang fenomena trader-trader muda yang itu kemudian muncul ke permukaan dengan flexing khas orang-orang yang super kaya ya, melihatkan tunggangannya apa, kemudian barang pakaiannya apa ya. Tapi ujung-ujungnya kemudian saya baru tahu itu akhir-akhirnya ternyata mereka ini trader plus ya, artinya trader juga nyambi menjadi afiliator. Walah, tak kira. Biasanya kan orang itu jualan ibaratnya itu seminarnya, kursusnya. Kalau ini enggak, itu jualan. Ayo ikut strategi saya supaya supaya ikut untung kayak saya. Ternyata malah dijembukno ya dengan mengikuti strategi mereka. Jadi saya kemudian hilang respect gitu. Oh, ternyata gitu mainnya. Karena memang benar, kebanyakan trader-trader yang jadi itu kebanyakan tuh low profile dan cenderung untuk tidak menunjukkan diri. Itu rata-rata demikian. Jadi memang ini kok agak aneh ya, mungkin shock culture dari sebelumnya itu mungkin profitnya itu hanya ratusan dolar, kemudian menjadi ratusan ribu dolar ya, ternyata ngambilnya dari program afiliator dan akhirnya ditangkepi sama polisi ya. Jadi yang sempat flexing tentang saya juga sempat agak risih gitu dengan ungkapan crazy rich gitu ya. Karena memang kita ini kan negara berkembang gitu, dan kebanyakan saudara-saudara kita itu juga masih banyak yang belum beruntung begitu. Kemudian di tengah-tengah itu kita dicekoi mimpi dengan adanya crazy rich dan kayaknya mudah banget gitu ya. Padahal sebenarnya ya perlu kerja keras ke arah situ ya, bukan hanya memang dipermudah dengan adanya internet. Kita bisa mengkabarkan pekerjaan kita, garapan kita, produk kita, jasa kita lewat internet gitu. Tapi kalau semacam mudah banget seperti itu kok itu jadi pertanyaan gitu. Ya mungkin, tapi ya kayaknya tetap deh harus ada unsur kerja kerasnya ya, meskipun itu dunia mayanya masih tetap butuh kerja keras gitu. Jadi ini juga menurut saya juga fenomena yang ibarat kata itu ya jadi ibaratnya itu ya jadi lucu gitu ya tentang hal-hal seperti ini. Tapi juga ada juga yang misalkan ini juga ada. Guys, kita habis makan ya. Ini ya. Mudah-mudahan aku yang terpilih. Ya. Oke, berapa nih? 21 juta. Oke, ini kartu kita 21 juta. Gampang. Pilih Mas. Kita bayar. Coba rusak kita. Lah iya, banyakan kita juga masih sego pecel begitu, terus tunjukkan hal semacam ini itu juga kita juga senang-senang aja gitu masyarakat itu ya, lihat kayak gini. Wah, akhirnya jadi khayalan si miskin ya. Seakan menjual mimpi doang gitu. Mudah-mudahan aku yang dapat. Bermanfaat di kala negeri memang. Lu nggak perlu memanfaatkan orang kaya, iya kan? Jadi orang kaya aja udah sekalian gitu. Nah ini Allah konglomerat malah. Kalau orang kaya tuh hartanya masih bisa dihitung, Pak. Gitu ya? Iya, kalau Pak Yusuf nih nggak kehitung itu udah konglomerat. Cara ngitung valuasi nilainya aja udah bingung saking banyaknya. Gini, konglomerat juga tidak bermanfaat buat apa? Ya kan, buat saya ginilah. Kita boleh kaya, maksudnya di atas rata-rata orang, ya. Tapi kita bisa memberi lapangan pekerjaan kepada orang banyak, ya. Terus kita bisa berbakti kepada negeri, bermanfaat di kala negeri memanggil kita, ya. Di kala negeri membutuhkan kita, dan kita harus cinta tanah air kita. Itu yang paling penting. Karena kita kaya, konglomerat, kita berkhianat, kita melakukan hal-hal yang tidak buat terbudi. Diri sendiri. Nah, itu buat diri sendiri dan tidak bermanfaat buat orang lain. Buat apa? Ya kan, kita mati berkubang tanah cuman tanah 1x2. Tutup pakai kain kafan, kayak dia yang bawa apa-apa, istri cantik pun nggak mau. Kalau anak-anak gagah semua yang pada kaya nggak mau ikut kita semua. Begitu kita di kuburan paling dia ingat hari ketiga, hari ke-100, hari ke-1000. Setelah itu udah kagak ingat lagi. Oleh sebab itu kita harus banyak manfaatnya supaya hidup abadi nanti di surga situ, katanya supaya kita lebih sejahtera daripada di dunia. Itu kan yang paling penting. Kalau sekarang kita udah tahu, oh yang namanya kayak apa, punya mobil, punya rumah, ya kan, punya duit gitu kan. Bahkan kalau syukur-syukur bisa banyak mobil kayak Pak Rudi, bisa nah ini, bisa punya pesawat pribadi gitu kan.
Nah saya sama anak-anak saya bilang, Iya, jadi memang agak sedikit berbeda dari sebelumnya, lebih wise karena memang saya juga ada satu lagi yang mungkin apa namanya yang juga jadi hal yang makanya di agama saya di Islam itu ada kata-kata mutiara yang bagus. Carilah uang sebanyak-banyaknya seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun. Tapi berbuatlah amal sebanyak-banyaknya seolah engkau akan mati besok pagi. Ya, jadi imbang. Jadi kalau itu saya selalu ingat, oh ya besok pagi saya mati, saya sudah bersedekah apa, udah amal apa buat di hari nanti. Yang saat ini di sini, ini cuma titipan sementara, ini cuma tontonan sementara, ini bukan milik kita. Bentar lagi harta yang kita makan akan jadi kotoran pada diri. Harta yang kita tinggalkan akan jadi warisan atau rebutan bisa. Tapi kalau harta yang kita sedekahkan, insya Allah jadi tabungan yang paling abadi buat kita. Wah, kelas dunia ya. Jadi two different thing. Jadi memang pemaknaan yang berbeda ya. Antara satu crazy rich dengan yang lain yang mungkin sampai punya pesawat Lamborghini dan mungkin sudah lebih dari kata sederhana gitu ya. Tapi yang satunya itu lebih wise dengan menekankan banyak manfaat ke orang lain, bahwa kita itu ya nanti matinya juga sepetak tanah itu 1 kali 2 ya. Dan ingat-ingatnya pun hanya 7 hari, 40 hari, 100 hari, bahkan 1000 hari. Setelah itu what gitu. Tapi memang ya memang menjadi humble itu memang sangat-sangat berat sekali. Apalagi mungkin saja ketika godaan itu ibaratnya itu menyapa saya, mungkin saya juga tidak akan sekuat Pak Yusuf Hamka ya. Mungkin saya juga tidak sekuat orang-orang yang mungkin benar-benar kaya dan tidak mau show off, tapi lebih banyak menekuni atau merenungi kayanya sebagai hal yang bisa bermanfaat bagi orang lain, kira-kira begitu. Mungkin saya juga nggak kuat seperti itu, tapi paling enggak bahwa apa namanya attitude mereka saat ini itu bisa menjadi contoh bagi saya pribadi, bagi Anda, bahwa untuk menjadi apa namanya ibarat kata itu diberi titipan seperti itu, kita juga harus semakin menjadi orang yang bijaksana dan syukur-syukur bisa banyak menjadi apa ya ibaratnya itu manfaat bagi orang lain. Nah, Cak Suri nih, tak tinggal ngonten ya. Cek payu dagangan nih. Nanti ya apa ini loh, iki lo wong iki loh. Nah, iki sing masang apa namanya Granite Ritz Carlton ya. Ritz Carlton ya. Wali ya. Granite ya. Granite and marmer. So, itu orangnya Cak Surin. Jadi begitu kan sekalian. Saya seneng banget ya kalau sebenarnya saya juga nggak banyak ngikutin. Saya baru-baru tahu aja ada liputan tentang murah banget begitu. Saya baru-baru tahu aja dan tidak begitu update ya tentang siapa orangnya atau gimana gitu. Ternyata memang awalnya itu respect sekali, ini pakai strategi apa ya bisa menjadi trader handal seperti itu. Bahkan mungkin George Soros sekalipun itu juga lebih banyak down to earth, jadi banyak juga tidak muncul ke permukaan ya. Jadi mengendap-endap sekali bergerak langsung mati begitu ya. Pukul mati gitu ya. Tidak banyak keluar flexing tentang ABCDFG. Mungkin eranya internet ya, untuk memasarkan barang dan produk memang kita butuh show off gitu, butuh ibarat kata itu muncul ke permukaan. Saya juga tidak mungkiri itu ya, untuk memasarkan dagangan saya yang berupa borongan rumah, pagar, jasa pemasangan granit, borongan rumah. Ya saya ulang lagi, itu saya juga butuh mengkabarkan ke Anda, membuat konten yang sedemikian rupa seperti ini. Itu juga tidak saya pungkiri, tetapi kadang-kadang juga ada batas begitu bagi saya pribadi untuk tidak menunjukkan hal-hal lain yang itu sifatnya adalah sangat-sangat private ya. Mobilnya apa, kendaraannya apa gitu kan, atau apalah gitulah yang saya kira itu juga menjadi pikiran gitu. Jangan-jangan nanti ini bisa membuat ibaratnya itu
layak nggak ya ini diterima society gitu ya. Tapi kalau sekedar hanya flexing tentang pekerjaan, wong itu pekerjaannya flexing tentang garapan ya untuk memperoleh pasar lebih besar, ya saya kira why not gitu loh. So demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya seneng banget bisa ngonten outdoor di lapangan seperti ini, di garapan begini ya. Jadi saya sendiri juga ya semoga saja bisa lebih produktif lagi dengan mengkonten setiap hari di channel Kelas Dunia. Saya harap ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Dan gitu saja, kita jumpa lagi di lain kesempatan, and bye-bye.